city is ours! I require no lesson in my fucking heritage. He believes he knows what a proper Roman soldier will do. A thing that could be turned toward advantage. Would that my own blood stood now so sharp of mine. Kota Enfale berhasil direbut Spartacus. Atius membantu mereka membuatkan pedang untuk kelompok Spartacus. Agron memberitahukan sesuatu kepada Spartacus. Sebagian orang di kelompoknya menentang niatnya untuk membiarkan tahanan Romawi tetap hidup. Bagi mereka, ini adalah kondisi perang. Orang Romawi dulu juga bertindak tidak semestinya saat mereka masih menjadi budak. They were, yet few that remain pose no concern. Akan tetapi, Agron mengingatkan Spartacus, kondisi makanan terbatas. Persediaan makanan tidak akan bertahan lama, karena mereka juga membagikannya kepada para tahanan ini. Let us gauge our stores and turn from thought of needless slaughter. Ketika Atius membantu mengirim pedang kepada Crixus, Crixus menjadi heran mengapa Atius masih berada di sini. Crixus ingat Atius adalah orang Romawi, tugasnya sudah selesai, dia sudah dibayar. Namun, kenapa dia masih ada di kota ini? Give answer, I'm not fucking Echo. Atius memberikan alasannya. Spartacus menjanjikan koin tambahan untuknya jika dia membantu mereka sebelum dia pergi. Your journey. Saat ini, Nemetes membawa tahanan Romawi. Dia adalah salah satu orang yang menentang niat Spartacus. Ketika dia melihat seorang tahanan Romawi sedang mengandung, dia ingin memberikannya sebuah roti. Akan tetapi, Nemetes ingin balasannya. Rupanya, Nemetes adalah orang yang gila harta. Dia akan memberikannya roti jika tahanan Romawi ini memberitahukan di mana hartanya disembunyikan. Meskipun sudah diberitahukan, Nemetes malah mempermainkannya. Apologies. Crixus yang dendam kepada orang Romawi, dia menarik mereka, berkata-kata di depan orang-orangnya. Jika tahanan ini ingin mendapat makanan, mereka harus berusaha mendapatkannya. Sampai akhirnya, Crixus mengadakan kontes berdarah. Bagi siapa yang menang, dapat mengambil hadiah mereka. Dan yang kalah akan tidur untuk selamanya. I know that one, Ulpianus, baker of breads. He is no fighter nor man of distant heart. Naeva tidak peduli, meskipun Gannicus menanyakan tindakan Crixus. Bagi Naeva, ini adalah balasan atas tindakan bangsa Romawi terhadap mereka semua. Sampai kemudian, Crixus memberikan tanda memulai pertarungan ini. Ulpianus, si pembuat roti, dia tidak dapat menggunakan pedang. Namun kondisi saat ini memaksanya untuk bertarung. Pengikut Spartacus yang dulunya adalah para budak, begitu senang melihat orang Romawi, sekarang menjadi hiburan mereka. Sampai kemudian, dengan sinis, Crixus melemparkan roti itu. Lalu, ini dikarenakan begitu besarnya rasa benci Naeva terhadap orang Romawi. Dia menganggap Ulpianus ingin menggapai pedang untuk menyerang Crixus saat dia berbalik. He was reaching for the food, you mad cunt! Crixus marah, tidak terima Atius berbicara seperti itu kepada kekasihnya. Namun, Gannicus yang adalah teman dari Atius, dia mengingatkan Crixus, mengatakan Atius berada di pihak mereka. Dengan kesal, Atius berteriak kepada Gannicus, pria yang terluka ini, dia tidak pernah berbuat jahat, baik kepada budak ataupun orang lain. How do your friends differ from the fucking villain they brand me? Crixus menanyakan Naeva
Apa benar dia melihat orang itu ingin menggapai pedang? Dan bagaimana jika Naeva salah? Namun bagi Naeva, hasilnya tetap sama. Orang Romawi tidak boleh dibiarkan hidup. I've never held Mulvaney of such name, yet he held no threat. Naeva mengingatkan Crixus, orang seperti inilah yang paling berbahaya. Niat jahatnya tersembunyi di balik wajah baik dan kelembutan tindakannya. Kemudian Naeva menceritakan sesuatu tentang kisah hidupnya, di mana sebelum dia dibawa ke pertambangan, ada seorang tuan bernama Herius, seorang suami dan juga ayah dari 2 anak perempuan. Pria ini begitu baik, selalu memastikan Naeva mendapat makanan, membuatnya merasa aman untuk pertama kalinya semenjak dia diberikan dari tuan kepada tuan yang lain. Akan tetapi, suatu malam saat keluarganya tertidur, pria ini mendatanginya, mengangkatnya dengan lengannya. He applied his many tools inside me before turning them to outward flesh. Ada satu hal yang selamanya menggelapkan pikiran Naeva ketika dia melihat di pagi harinya pria yang sama menyapa istrinya dengan ciuman dan senyuman hangat kepada putri-putrinya. The beast from the previous night transformed into a man who held no threat. I have no words. Dan saat ini, Crixus mengerti mengapa Naeva begitu benci kepada orang Romawi. Siang harinya, sebuah kapal terlihat berlabuh di dekat pantai mereka. Ada 4 orang mendekati pintu gerbang. Dari penampilannya, mereka bukan orang Romawi. Raise the gate! Sekelompok orang mendatangi kota ini. Mereka adalah bajak laut. Ternyata selama ini, gubernur bekerjasama dengan mereka. Tugas bajak laut ini tidak lain, menyingkirkan para pesaing dagang dari gubernur. Dan sebagai imbalannya, mereka akan mendapatkan informasi tentang hari dan rute dari kapal-kapal malang, pesaing, gubernur. Semua barang yang ada di atas kapal itu akan menjadi milik mereka. Dan tidak hanya itu, gubernur juga akan memberikan stempel di atas surat. Dengan segel dari gubernur akan mempermudah ketika mereka memperdagangkan rampasan barang di pelabuhan manapun. Heraklo, si pemimpin bajak laut, tahu Spartacus telah merebut kota ini. Namun tetap saja dia menginginkan segel asli dari gubernur. Akan tetapi, sikap angkuh yang dimiliki Heraklo membuat orang-orang kepercayaan Spartacus banyak yang tidak senang dengannya. Bagi mereka, apa untungnya bekerja sama dengan bajak laut ini? Namun, Spartacus berpendapat lain. He may yet be of use. Find it, I'll seal. And that is where advantage it brings. Kelompok Spartacus mulai mencari keberadaan segel tersebut. Namun tetap saja, mereka tidak dapat menemukannya. Sampai akhirnya, Spartacus memanggil Laeta, ingin meminta bantuan darinya. Mendengar Spartacus ingin meminta sesuatu darinya, Laeta menjadi kesal. Baginya, Spartacus telah merenggut suaminya, menghancurkan kotanya. Now you call upon fucking aid? We are at war. Spartacus beralasan mereka sedang berperang dan warga dari Laeta adalah korbannya. Spartacus mengingatkannya sekali lagi, banyak anak buahnya yang ragu, mau mengampuni beberapa orang Romawi yang masih hidup. Dan sekarang Spartacus memberikannya peluang untuk membuktikan kebijaksanaannya melarang anak buahnya untuk menghabisi kaum Laeta adalah keputusan yang tepat. Sampai kemudian Spartacus memberitahu Laeta bagaimana suaminya mengadakan perjanjian dengan bajak laut untuk membantai kapal dari para pesaingnya. Laeta awalnya tidak percaya dengan semua ini, sampai akhirnya Spartacus memperlihatkannya sebuah surat yang didapatnya dari Heraklo, menunjukkan perjanjian suaminya dengan bajak laut. Heraclius seeks the Edile seal. With it I will forge trade that will see us fed. Di hadapannya, Spartacus meyakinkannya jika Laeta membantunya, maka dia dan warganya akan mendapatkan jatah porsi makanan yang sama. Namun, Laeta menginginkan sesuatu yang lain.
Dia menginginkan kebebasan untuk dirinya dan juga warganya sebagai bayarannya. Do this thing, and you will be released when we take leave of Sinuasa. Laeta tidak tahu bagaimana dia dapat mempercayai Spartacus. Meskipun begitu, Spartacus memberikan jawabannya. The reason is simple. You stand up some choice.